Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak-anak hebatku semua? Oke, baik. Hari ini kita akan kembali belajar bahasa Indonesia. Namun, sebelum kita mulai pembelajaran, kita awali dulu dengan berdoa bersama. Ketua kelasnya, Ariel, silakan pimpin doa, Nak. Terima kasih. Hari ini seperti biasa kita akan memulai pembelajaran dengan saya absen dulu ya. Ketua kelasnya hari ini hadir semua teman-temannya. Orang sakit. 2 sakit. Oke, kita doakan teman yang sakit semoga cepat sembuh. Amin. Nah, untuk lebih semangat lagi mengawali pembelajaran kita, seperti biasa kita menyanyikan salah satu lagu wajib nasional. Siapa yang bisa pimpin temannya bernyanyi? Oke, Sri, silahkan Nak, tampil ke depan. Kita bernyanyi bersama. Lagunya apa? Oke, silahkan dipimpin Sri. Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Ayo suaranya. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, tanah airku Indonesia. Oke, tepuk tangan dulu semuanya. Luar biasa suaranya ya. Nah, sekarang masih ada yang ingat pembelajaran kita pertemuan sebelumnya? Ada yang ingat? Apa materinya, Nak? Tentang surat? Oke, bagus. Tentang surat pribadi dan surat dinas. Sekarang Ibu akan membacakan sebuah teks. Silahkan disimak baik-baik teksnya. Judul teksnya, Pahlawan di Tengah Pandemi. Bekerja siang dan malam, tak kenal letih, tak kenal lelah. Bagai terangi kegelapan, terangi masa sulit dan susah. Pahlawan di tengah pandemi, begitulah aku memanggilnya. Semoga jasamu terkenang, kebaikanmu jadi abadi. Nah, itu adalah sebuah teks. Siapa yang tahu teks apa yang Ibu bacakan tadi? Ada yang tahu? Apa? Bisa diulang? Oke, bagus sekali. Jadi, tadi adalah teks puisi. Jadi hari ini materi pembelajaran kita hari ini ada kaitannya dengan puisi. Jadi yang akan kita pelajari hari ini adalah puisi rakyat. Ada yang tahu apa itu puisi rakyat? Ada yang tahu? Siapa? Oke, silakan Sri. Puisi yang ada di masyarakat. Tepuk tangan dulu. Bagus sekali jawabannya. Ada yang lagi lain? Oke, Ariel. Puisi yang biasa digunakan oleh masyarakat. Bagus sekali, tepuk tangan dulu. Luar biasa jawabannya ya. Jadi itu tadi pendapat teman-temannya tentang puisi rakyat. Oke. Adapun kompetensi dasar kita hari ini yaitu mengidentifikasi informasi, pesan, rima dan pilihan kata dari puisi rakyat, yakni pantun, syair dan bentuk puisi rakyat setempat yang dibaca dan didengar. Dan tujuan pembelajaran kita hari ini adalah melalui penggunaan metode discovery learning, peserta didik dapat menyimpulkan ciri umum puisi rakyat, yakni pantun, syair dan gurindam, dan juga dapat membandingkan
persamaan dan perbedaan ciri pantun, syair, dan gurindam dengan tepat. Jadi ada 2 tujuan pembelajaran kita hari ini ya. Nah tadi sudah dijawab oleh teman-temannya apa itu puisi rakyat. Nah ini adalah puisi rakyat, yaitu kesusastraan rakyat yang berkembang dalam masyarakat yang sudah tertentu bentuknya didasarkan pada irama, panjang pendeknya kalimat, dan suara, tekanan suara. Puisi rakyat dibagi atas 3 jenis. Yang pertama adalah pantun, yang kedua adalah gurindam, dan yang ketiga adalah syair. Sekarang, apa itu pantun? Siapa yang bisa bacakan? Apa itu pantun? Oke, silakan. Pantun adalah jenis puisi lama yang setiap baitnya terdiri atas 4 baris serta memiliki sampiran dan isi. Oke, bagus sekali. Jadi pantun itu jenis puisi lama yang terdiri setiap baitnya itu ada 4 baris dan terdiri atau memiliki sampiran dan isi. Kita lihat contohnya ya. Perhatikan contoh pantun. Air surut memungut bayam, sayur diisi ke dalam kantung. Jangan diikuti tabiat ayam, bertelur sebiji riuh sekampung. Mengapa dikatakan satu bait terdiri 4 baris? Bisa kita lihat di atas. Satu bait pantun itu terdiri atas 4 baris, memiliki sampiran dan isi. Yang mana merupakan sampiran? Sampiran itu ada pada baris pertama dan kedua. Sedangkan isinya ada di baris ketiga dan keempat. Jadi itu pantun ya. Lanjut yang kedua, gurindam. Apa itu gurindam? Ayo, Ariel, silakan dibacakan. Apa itu gurindam? Gurindam adalah salah satu jenis puisi Malay irama yang terdiri atas 2 baris dalam satu bait. Baris pertama menyatakan perbuatan dan baris kedua menyatakan akibat dan timbul dari perbuatan tersebut. Oke, jadi gurindam itu terdiri dari 2 baris dalam satu bait. Jadi cuma 2 baris ya. Yang baris pertamanya itu menyatakan perbuatan dan baris kedua itu akibat dari perbuatan tersebut. Jadi saling berkaitan. Kita perhatikan contohnya. Nah, di sini ada 2 contoh gurindam, bisa dilihat. Ada 2 contoh. Pertama itu, jika hendak mengenal orang yang berilmu, bertanya dan belajar tiadalah jemu. Terus contoh kedua, jika hendak mengenal orang mulia, lihatlah kepada kelakuan dia. Jadi setiap bait dari contoh-contoh pantun di atas itu hanya terdiri dari 2 baris. Oke, jadi itu gurindam ya. Lanjut ketiga, syair. Apa itu syair? Siapa yang bisa bacakan? Oke, silakan nak. Syair adalah puisi lama yang setiap bait terdiri atas 4 baris yang dilewati dengan bunyi yang sama. Oke, jadi syair itu adalah puisi lama yang tiap-tiap bait terdiri atas 4 larik atau 4 baris yang berakhiran bunyi yang sama. Kita perhatikan pada contohnya. Nah, ini contoh syair, ada 2 paragraf atau 2 bait. Setiap baitnya itu terdiri atas 4 baris dan memiliki akhiran yang sama. Yang mana dikatakan memiliki akhiran yang sama? Ada yang bisa lihat? Silahkan diamati contohnya. Ada yang bisa jawab? Mengapa dikatakan berakhiran bunyi yang sama? Perhatikan bait pertama. Orang tua suruh kita mengaji. Orang tua suruh tafakur setiap hari agar paham perintah ilahi, agar paham melakukan yang tak diridhoi. Jadi setiap barisnya diakhiri dengan huruf yang sama, ya, huruf I atau huruf yang sama. Bagus. Nah, jadi itu tadi contoh-contoh dari jenis puisi rakyat. Sekarang silahkan amati materi ajarnya yang sudah Ibu bagikan tadi. Silakan dibuka materi ajarnya, setiap kelompok amati dan identifikasi setiap contoh-contoh dari jenis puisi rakyat. Ada ya?
Jadi ini materi ajarnya, bahan ajarnya, silahkan dibaca, dipahami. Oke, dan silahkan juga analisis LKPD yang sudah Ibu bagikan. Silahkan dilihat masalah atau pertanyaan yang ada dalam LKPD. Silahkan diamati LKPD-nya dan masalah yang ditanyakan dalam LKPD. Diskusikan bersama teman kelompok. Jadi silakan identifikasi, ada LKPD-nya. Jadi ini adalah LKPD-nya. Silakan diamati jenis-jenis puisi yang ada di LKPD. Identifikasi ciri-ciri yang terdapat dalam setiap jenis puisi rakyat tersebut. Oke, silakan analisis LKPD-nya masing-masing. Perhatikan masalah yang ditanyakan dalam LKPD. Jika ada masalah yang belum dipahami dari materi maupun LKPD, silahkan ditanyakan. Ada yang mau bertanya? Oke, silakan Nasri. Oke, yang manakah yang merupakan sampiran dan isi dalam pantun ya? Oke, baik. Sampiran dalam pantun itu merupakan pembuka dari pantun. Ini tidak ada kaitannya dengan isi nak, tapi dia hanya menggiring terbentuknya sebuah rima. Terus isi itu adalah maksud atau pesan yang ingin disampaikan oleh penulis. Jadi itu perbedaannya antara sampiran dan isi. Ada yang lain? Ada yang lain? Dari kelompok lain ada pertanyaan? Tidak ada lagi? Oke, kalau tidak ada lagi, untuk lebih memudahkan menjawab masalah yang ada dalam LKPD, silahkan cari materi atau materi dari referensi lainnya, bisa dari buku atau dari Google. Jadi yang punya HP silahkan dibuka. Silahkan dibuka, cari referensi tentang materi puisi rakyat. Oke, sudah dipahami semua? Sudah paham semua materinya? Oke, kalau begitu silahkan didiskusikan, silahkan diidentifikasi masalahnya, jenis-jenis puisinya. Lalu tuliskan hasil diskusi kalian ke dalam kolom yang ada pada LKPD. Jadi silakan diskusikan, berdiskusi maki dalam kelompok tak. Lalu hasil diskusi itu ditulis dalam kolom yang ada pada LKPD. Sampai di sini bisa dipahami tugasnya? Oke, baik. Ibu kasih waktu 20 menit untuk mengerjakan tugas yang ada dalam LKPD. Oke, silahkan. Analisis jenis puisi rakyat, ada pantun, syair, dan gurindam dalam LKPD. Lihat kira-kira ciri-ciri apa yang terbentuk di dalamnya. Oke, lanjut. Sudah ditulis? Sudah ditulis, silahkan analisis semua yang ada dalam jenis-jenis puisi yang ada dalam LKPD. Ini di sini ada beberapa puisi. Di LKPD-nya sudah ditentukan bahwa puisi 1 dan 2 itu pantun, puisi 3 dan 4 adalah syair, puisi 5 dan 6 adalah gurindam. Jadi perhatikan nih kira-kira ciri-ciri apa yang terbentuk di dalam puisi tersebut. Oke, paham? Oke, terima. Oke, bagaimana? Sudah paham semua dengan tugasnya? Atau sudah selesai? Sudah?
Oke, kalau sudah selesai, sekarang kita akan presentasikan setiap kelompok dari hasil diskusinya masing-masing. Oke, kita mulai dari kelompok mana dulu? Perwakilan setiap kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Kelompok 1 dulu ya. Silakan kelompok 1. Di sini nak, kalau bisa di depan supaya nalias semua kita mentak. Oke, kasih semangat dulu, tepuk tangan untuk kita semua. Sekali lagi, kurang semangat tepuk tangannya, ayo. Oke, silakan kelompok 1 bacakan hasil diskusinya. Baca kamu saja. Pantun, penjelasan ciri-cirinya. Dari 1 dan 2 adalah satuan tim, baris 3 dan 4 adalah isi mempunyai 5 AB. Oke, sekarang lanjut syair, penjelasan ciri-cirinya. Setiap baris terjadi 4 baris semua 5 AA, semua baris merupakan isi. Oke, lanjut Gurindam. Memiliki 5 AABB, terdiri 2 baris adalah 1 bait. Baris pertama baris masalah dan kedua baris jawaban. Oke. Nah, itu tadi hasil diskusi dari kelompok 1. Ada tanggapan dari kelompok lain? Oke, dari kelompok 2. Jangan dulu turun, nak. Sini dulu. Dari kelompok 2 silahkan bacakan di situ, Maki. Di tempat duduk tak? Dibacakan saja, berdiri di tempat duduknya. Untuk ciri pantun berenang karena tidak ada setiap bait terdiri dari 4 baris. Oke, jadi itu tanggapannya bahwa pada ciri pantun itu kurang lengkap. Tidak ada yang mengatakan cirinya itu terdiri dari 4 baris dalam setiap bait. Oke, tepuk tangan dulu. Oke, terima kasih untuk kelompok 1. Silakan duduk, nak. Lanjut kelompok 2. Ayo kelompok 2, silakan. Oke. Oke, silakan dibacakan hasil diskusinya, nak, dari kelompok 2. Setiap bait terdiri Pantun dulu, sayang. pantun. Baris pertama dan kedua adalah sampiran. Baris ketiga dan keempat adalah isi. 5 acil AB. Oke, selanjutnya syair. Setiap bait terdiri 4 baris. Bahasa yang digunakan berupa memiliki sajak AA. Oke. Dalam satu bait terdiri dari 2 baris. Baris 1 berisi masalah. Baris 2 akibat dari masalah merupakan satu kesatuan yang utuh memiliki sajak AA. Oke, bagus. Tunggu dulu, nak. Ada tanggapan dari kelompok lain untuk kelompok 2? Oke, silakan Nita, nak. Oke, bagus sekali. Jadi tanggapan dari kelompok 3 bahwa sajak dari Gurindam itu bukan AA, tapi AABBCC karena merupakan hasil referensinya Nita dari membaca Google ya. Oke, terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Lanjut, terakhir kelompok 3. Ayo. Baca dulu, nak, jenis puisi rakyat, baru ciri-cirinya. Jenis puisi rakyat. Setiap bait terdiri Pantun, ciri-cirinya. pantun ciri-cirinya. Setiap baris terdiri 4 baris memiliki sajak AB. Sampiran adalah pada baris satu. Bisa kasih besar-besar surat, anak? Sampiran adalah Ada pada baris 1 dan 2. Isi ada pada baris 3 dan 4. Oke, bagus. Syair, ciri-cirinya. Ciri-cirinya setiap bait terdiri 4 baris Bagus. memiliki sajak AA. Semua baris adalah isi. Gurindam penjelasan ciri-cirinya terdiri atas 2 baris. Dalam satu baris memiliki AAA merupakan satu kesatuan untuk baris 1 merupakan soal, baris 2 merupakan jawaban dari soal dan masalah. Oke, bagus. Ada tanggapan? Jangan dulu turun, nak.
Ada tanggapan dari kelompok lain? Oke, dari kelompok 1. Oke, jadi sama tadi ya kelompok sebelumnya yang ditanggapi itu rima dari Gurindam. AAA, bukan AAA ya, tapi AA, BB, CC. Mengapa? Oke, silakan Nanita. Tepuk tangan dulu untuk semua kelompok. Oke, itu tadi tanggapan dari setiap kelompok. Nah, untuk tanggapan dari Ibu secara umum saja ya, bahwa setiap ciri dari jenis puisi rakyat itu memiliki ciri jumlah kata dalam setiap baris. Misalnya, pada pantun setiap baris terdiri atas 8 sampai 12 suku kata. Terus syair terdiri atas 8 sampai 14 suku kata. Kalau Gurindam itu terdiri 10 sampai 14 kata. Jadi tolong dilengkapi LKPD-nya semua ya, dari ciri-ciri setiap jenis puisi rakyat. Nah, itu tadi hasil presentasi teman-temannya semua, setiap kelompok. Ada yang bisa simpulkan dari hasil diskusi dan tanggapan teman-temannya yang lain? Ada yang bisa simpulkan? Oke, silahkan Nanita atas kesimpulannya. Jadi kesimpulannya adalah ciri-ciri pantun terdiri tiap baris terdiri atas 4 baris atau lirik. Tiap baris terdiri atas 8 sampai 12 suku kata. Rima akhir setiap baris adalah A, B, A, B. Baris pertama dan kedua merupakan sentilan, baris ketiga dan keempat merupakan isi. Oke, lanjut. Ciri-ciri syair. Ciri-ciri syair adalah setiap bait terdiri dari 4 baris. Setiap baris terdiri atas 4 sampai 12 suku kata. Bersejak A, 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 semua baris adalah isi bahasa yang digunakan, misalnya merupakan kiasan. Oke, lanjut. Yang terakhir, ciri-ciri Gurindam. Gurindam adalah terdiri atas 2 baris dalam sebait. Setiap baris memiliki jumlah kata sekitar 10 sampai 14 kata. Setiap baris memiliki 5 atau sama atau sejak A, A, B, B, C, C, dan seterusnya, merupakan satu kesatuan untuk baris pertama berisi soal, masalah, atau kejadian. Baris kedua berisi jawaban akibat dari masalah atau kejadian pada baris pertama. Isi atau maksud Gurindam adalah terdapat pada baris kedua. Isi Gurindam biasanya merupakan nasihat politis, hidup, atau kata-kata mutiara. Oke, bagus sekali. Tepuk tangan dulu untuk Nita. Jadi itu tadi kesimpulan dari hasil diskusi LKPD kita hari ini ya. Jadi pantun itu adalah jenis puisi lama yang tiap baitnya terdiri atas 4 baris serta memiliki sampiran dan isi. Terus Gurindam adalah salah satu jenis puisi Melayu lama yang terdiri atas 2 baris dalam 1 bait. Lanjut syair. Syair itu adalah puisi lama yang tiap-tiap bait terdiri atas 4 larik atau baris yang berakhiran bunyi yang sama. Oke, sampai di sini masih ada yang belum dipahami? Masih ada yang belum dipahami? Sudah jelas semua? Oke, alhamdulillah luar biasa semua ya. Nah, kita sudah simpulkan pembelajaran kita hari ini bahwa puisi rakyat terbagi atas 3 jenis, yaitu pantun, syair, dan Gurindam. Apa itu ciri-ciri dari pantun? Siapa yang bisa sebutkan lagi? Ayo, siapa yang bisa bacakan apa ciri-ciri dari pantun? Silakan dari kelompok 2. Tiap baris terdiri atas 4 baris atau larik. Tiap baris terdiri atas 8 sampai 12 suku kata. Rima akhir setiap baris adalah AB, AB. Baris pertama dan kedua merupakan sentilan. Baris ketiga dan keempat merupakan isi. Oke, kelompok 3. Silakan dibacakan apa ciri-ciri dari Gurindam. Yang lain selain Nita. Tetangganya Nita, ayo nak, dibacakan. Ciri-ciri Gurindam adalah terdiri atas 2 baris dalam sebalik. Tiap baris memiliki jumlah kata 10 sampai 14
Oke. Merupakan satu kesatuan yaitu baris pertama berisi soal masalah atau perjanjian, baris kedua berisi jawaban akibat dari masalah atau perjanjian pada baris pertama. Isi atau maksud judulnya terdapat pada baris kedua. Isi tulisan biasanya berupa nasihat, filosofi hidup atau kata-kata mutiara. Oke, bagus. Selanjutnya ya. Yang terakhir, ciri syair. Silakan Lisa. Satu, setiap baris terdiri dari 4 baris. Dua, setiap baris terdiri atas Bisa besar-besar suaranya, Nak. satu, setiap baris terdiri dari 4 baris. Dua, setiap baris terdiri atas 8 sampai 11 suku kata. Tiga, bersama AAA. Oke. Empat, semua baris dan adalah Isi. 5. Bahasa yang digunakan misalnya dari 14-an. Oke, bagus sekali. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Jadi itu sudah disimpulkan sama teman-temannya ya, materi kita hari ini tentang puisi rakyat. Sekarang naikkan kertas warna-warninya, kertas refleksinya. Sekarang kita merefleksi pembelajaran. Tuliskan hal-hal yang menarik atau hal-hal yang sulit dipahami dalam pembelajaran hari ini. Ayo, silakan. Bisa 1 atau bisa 2, silakan. Mau ditulis yang menarik, mau ditulis apa yang kurang dipahami hari ini, silahkan dituangkan dalam kertas refleksi. Oke. Oke, sudah? Silakan ketua kelasnya dikumpul kertas refleksinya, Nak. Oke, silakan dikumpul teman-temannya yang lain. Dikumpul ke teman-temannya yang lain. Oke, terima kasih banyak ya. Jadi ini sebentar kita akan pasang di pohon refleksi ya yang di belakang setelah pembelajaran berakhir. Oke, sorry ya. Oke, terima kasih untuk refleksinya. Selanjutnya, tadi kita sudah mengerjakan tugas secara berkelompok. Sekarang Ibu bagikan tugas secara individu untuk menyelesaikan sebuah tugas. Jadi silahkan dikerja secara individu ya. Oke, jadi silahkan dikerja selama 5 menit. Silahkan diisi tugasnya. Oke, 5 menit sudah berakhir ya. Silahkan dikumpul tugasnya, kumpul setiap perwakilan kelompoknya. Dikumpul saja, Nak. Oke. Kelompok 3. Sudah? Oke, terima kasih. Sekira pembelajaran kita hari ini cukup sampai di sini ya. Oke, untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini, silakan ketua kelasnya untuk menutup pembelajaran dengan berdoa bersama. Teman-teman, mari kita membaca doa pula.
Amin, amin ya rabbal alamin. Oke, baik, terima kasih untuk partisipasinya hari ini. Terima kasih untuk pembelajarannya hari ini. Ibu tutup pembelajaran hari ini dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kita semua.